masih belum bisa tergantikan. Selain itu bahasa Inggris sendiri ya, bahwa kita ketahui bahwa semua all of aspek seperti dunia politik, dunia ekonomi, perbankan, marketing, terus kemudian penjualan global di seluruh dunia itu tetap pengantarnya menggunakan bahasa Inggris, gitu ya. Perlu diketahui, apalagi dalam dunia pendidikan, bahasa Inggris itu adalah bahasa wajib dalam artian mata kuliah wajib bahasa Inggris, gitu. Oke, boleh next Mbak slide-nya. Baik, Ibu. Ya. Apa sih ESP? What is ESP? Kali ini saya nggak akan full English ngomongnya ya, karena mungkin sebagian ada yang bukan dari prodi bahasa Inggris. Jadi saya campur-campur ini. ESP itu adalah English for Specific Purposes. Jadi dalam linguistik, bahasa Inggris itu ada beberapa branch atau cabang-cabang yang memang ada spesifiknya sendiri-sendiri pembahasannya. Ada EAP, English for Academic Purposes, ada ESP, English for Specific Purposes. Kalau EAP itu kita fokus pada skill akademiknya, gitu. Kalau ESP selain fokus pada skill akademik, kita lebih fokus juga pada occupation-nya, pada profesinya, gitu. ISP itu pendekatan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik belajar. Contohnya, itu ada gambar engineering students, jadi English for engineering students. Terus kemudian English for kids, bahasa Inggris untuk anak-anak. English for business, bahasa Inggris untuk bisnis. English for children, English for tourism industry atau English for tourism. Jadi pengenalan bahasa Inggris itu lebih spesifik pengajarannya untuk bahasa-bahasa yang kesehariannya atau digunakan untuk bisnis. Kita memakai English for business. Skopnya, ruang lingkupnya berkaitan dengan all of business gitu. Jadi tidak pada general English gitu. Lebih spesifik lagi untuk yang dipakai dalam bisnis. Oke, next Mbak. Nah, mengapa ISP? Kita tahu di negara Asia Tenggara ini yang tergolong sebagai EFL students, ada beberapa negara yang memang itu menggunakan bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua atau sebagai bahasa apa namanya bahasa asing as a foreign language ya. Seperti contohnya di Indonesia sendiri, kemudian Malaysia. Mereka memiliki bahasa nasional seperti bahasa Melayu di Malaysia, namun bahasa Inggris itu terletak sebagai bahasa asing. Ada lagi bahasa yang memang itu saat ini juga masih dalam tahapan yang tetap digunakan dalam keseharian mereka belajar. Contohnya adalah mother tongue atau nggak saya sebutkan di sini. Ada mother tongue ya. Mother tongue itu adalah bahasa ibu. Jadi bahasa ibu yang digunakan dalam komunikasi keseharian, baik ada di dalam dunia pendidikan atau di dunia bisnis. Mereka juga kadang menggunakan mother tongue. Tapi posisi bahasa Inggris di sini adalah sebagai bahasa asing. Oke. Itu contohnya ada di Indonesia, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar gitu. Terus kemudian ISP sendiri itu mendukung kurikulum merdeka. Kita tahu bahwa di Indonesia itu kita menggunakan kurikulum merdeka untuk saat ini ya. Itu lebih outputnya pada siswa yang teori kemudian praktek. Jadi gitu. Untuk saat ini contohnya ada beberapa siswa SD, SMP, dan SMA itu mereka lebih aplikasinya pada dunia profesinya nanti gitu. Terus kemudian ISP erat dengan kurikulum OBE, Outcome Based Education. Ini masih dalam tahapan launching nantinya untuk perguruan tinggi kita akan menggunakan kurikulum OBE.
Sekarang kan kita pakai kurikulum Merdeka, Miss. Iya betul, kita sekarang tetap menggunakan kurikulum Merdeka sama dengan di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA. Nantinya kita akan menggunakan kurikulum OBE yang lebih mengarahkan pada dunia dan skill kerja mahasiswa. Ini yang ISP yang atas itu adalah untuk SD, SMP, SMA, yang kurikulum Merdeka, yang bawah ini adalah kurikulum OBE. Saat ini kita sedang merancang kurikulum hampir semua perguruan tinggi di Indonesia. Kita sedang eh, apa namanya, revitalization, bukan merubah sih, menyempurnakan kurikulum Merdeka untuk mengarah lagi ke kurikulum UBI. Jadi untuk pimpinan dan para kaprodi serta dosen dan dosen-dosen itu sedang merancang bagaimana kurikulum UBI itu nantinya bisa mempermudah mahasiswa dalam pembelajaran di kelas. Oke, next Mbak. Oke, ini adalah penerapan ISP di berbagai jenjang ya. Di SD, contoh ISP yang relevan itu adalah English for Everyday Communication. Fokus pada konteks keseharian. Untuk SMP atau MTS itu English for Digital Literacy atau Environment Awareness. Kemudian di SMA atau MA itu English for Science and Technology or English for Social Studies. Kemudian di perguruan tinggi itu ada English for Academic Purposes, Business English, banyak sekali ya. English for Economic Students. Terus kemudian untuk yang di perguruan tinggi ini skupnya lebih banyak lagi. Mengapa demikian? Karena di sebuah universitas atau di sebuah perguruan tinggi kita mengetahui bahwa terdapat beberapa program studi yang memiliki spesifikasi sendiri-sendiri. Contohnya di mahasiswa PAI ada English for Religious Studies. Itu bahasa Inggrisnya khusus untuk mahasiswa PAI. Terus kemudian di mahasiswa hukum khusus untuk English for hukum sendiri. Terus kemudian ada jurusan PGMI itu khusus bahasa Inggris untuk PGMI. Jadi konteksnya itu tidak general gitu. Seharusnya seperti itu. Namun ada beberapa perguruan tinggi yang memang memberikan materi atau pembelajaran di kelas itu kalau bukan jurusan bahasa Inggris, mereka diajarkan bahasa Inggris general. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya kalau memang mahasiswa itu jurusan bukan bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu mata kuliah wajib, kita berikan materi pembelajaran yang khusus untuk menunjang keilmuan mereka. Gitu. Next, Mbak. Ini adalah contoh ISP dan IFL. Ini tadi yang di depan tadi ini saya lebih perjelas lagi di sini ya. English for Business fokus pada komunikasi bisnis, penulisan laporan dan presentasi. Ini adalah contoh-contohnya. English for Science and Technology, mengembangkan keterampilan dalam penulisan ilmiah, komunikasi teknis, dan penelitian. Kemudian ada English for Academic Purposes, mempersiapkan siswa untuk studi universitas termasuk penulisan IC, penelitian, dan diskusi akademis. Ada English for Hotel, pengembangan keterampilan dalam layanan pelanggan komunikasi perjalanan dan perhotelan. English based on studies, English for Islamic studies, English for economic students, English for Islamic counseling. Lebih membahas tentang bahasa Inggris sesuai dengan keilmuan yang ditekuni. Oke, next Mbak. Tantangan itu adalah bisa dikatakan sebuah masalah. Ketersediaan guru yang terlatih dalam ISP itu terbatas. Ini hal yang sangat cukup memprihatinkan di Indonesia karena masih banyak guru-guru bahasa Inggris itu yang belum memiliki keterampilan ISP secara spesifik.
Jadi mereka memiliki kemahiran dan pemahaman bahasa Inggris itu secara global. Sedangkan untuk mengajar siswa, seharusnya mereka memiliki skill bagaimana ISP itu diterapkan. Keadaannya lebih terbalik kalau saat ini di Indonesia itu ya. Oke, materi ajar spesifik SP yang masih terbatas. Ini referensi ya. Referensinya itu mungkin kalau yang English for Children itu ada. Untuk yang di universitas itu yang saya bahas di sini itu masih kurang. Jadi saya sendiri merasa kekurangan untuk materi ajar seperti ini. Sedangkan untuk membeli produk yang ada dari luar negeri asli untuk pembahasan ISP sendiri itu kalau diterapkan di Indonesia itu eh, apa ya, heritage culture-nya itu kurang dapat. Jadi social culture-nya itu tidak sesuai dengan local wisdom yang ada di Indonesia. Jadi untuk mengadopsi secara langsung tanpa filter itu kurang bagus juga. Apalagi universitas yang berbasis Islam atau berbasis pondok pesantren misalkan. Kalau kita mengadopsi secara langsung buku dari luar negeri, terus kemudian kita ajarkan di sini itu banyak sekali social culture yang menyimpang jika diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ini yang perlu kita apa ya? Perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua buku general English itu bisa diterapkan secara langsung untuk mahasiswa. Jadi harus ada filter-filter tersendiri. Kemudian ada limited time. Untuk pengajaran ISP itu di kelas itu sangat terbatas ya waktunya. Jadi tidak bisa bahwa kita mengajarkan ISP itu secara detail di kelas karena limited time itu tadi. Kalau memang untuk pengajaran lebih lanjut mungkin lebih ke project atau eh, apa ya, praktek di luar kelas atau misalkan diakali dengan outdoor kelas seperti itu. Jadi pembelajaran bahasa Inggris sendiri untuk ISP itu tidak harus di kelas. Bisa kalau limited time itu kita akali dengan bagaimana mengajarkan tadi itu di luar kelas, ambil outdoor kelasnya. Kemudian kecemasan bahasa Inggris atau FLA, Foreign Language Anxiety. Ini sering kali terjadi kecemasan-kecemasan yang dialami oleh siswa. Kita tahu bahwa ketika ada yang menyebutkan ada pembelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran bahasa Inggris atau mata kuliah bahasa Inggris, mereka sangat anxiety. Jadi, aduh, susah sekali ya. Padahal hal semacam itu bisa diatasi bagaimana cara mereka untuk menyikapi dengan cara belajar atau sharing knowledge dengan teman, ikut komunitas seperti itu. Oke, next Mbak. Solvingnya atau cara mengatasinya itu adalah pelatihan guru berbasis ISP. Tentunya untuk mengadakan sebuah pelatihan guru berbasis ISP itu kita harus menggandeng beberapa lembaga dan institusi baik pemerintah atau lembaga institusi sekolah. Kemudian networkingnya juga harus lebih bagus. Mungkin balai latihan kerja di pemerintah pusat atau di kabupaten itu bisa digandeng. Dignas mungkin seperti itu ya, untuk lebih bisa memberikan kompetensi dasar untuk guru, khusus guru bahasa Inggris dalam pengembangan skill dalam ISP. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi lintas bidang guru bahasa dengan guru mata pelajaran lain. Contohnya tadi, misalkan kita ingin membuat sebuah referensi untuk bahasa Inggris konseling atau bahasa Inggris untuk BK. Nah, kita bisa menggandeng dosen atau guru dari prodi atau program studi konseling, atau misalkan guru yang memiliki latar belakang atau keilmuan konseling atau BK ya. Misalkan untuk yang ekonomi, dosen bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris bisa berkolaborasi dengan dosen atau guru yang memiliki latar belakang keilmuan ekonomi seperti itu. Terus yang ketiga adalah pengembangan modul ISP berbasis proyek. Jadi kerjasamanya tadi itu bisa berbasis proyek, misalkan buat buku tentang referensi atau
buku untuk referensi mata pelajaran, atau membuat sebuah program outdoor class gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah self awareness. Jadi yang kembali lagi pada individu masing-masing, depends on the person itself ya. Kembali ke individu masing-masing, kesadaran. Jadi sadar tidaknya manusia itu dalam menempuh pendidikan, maksud saya dalam bahasa Inggris, mereka suka dulu nggak gitu sama mata pelajaran. Kalau mereka sudah suka, terus kemudian mereka mau dan mereka akan tahu, pasti dia juga akan secara tidak langsung akan mempelajari ilmu bahasa Inggris itu dengan baik. Oke, Mbak. Next. Kayaknya habis deh ini. Kayaknya sudah habis. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya, pembelajaran ISP ini menjadi tren penting yang tidak hanya meningkatkan kompetensi bahasa Inggris peserta didik, namun juga membantu mereka menjadi lebih siap dan menghadapi tantangan global. Integrasi ISP sejak dini memperkuat sinergi antara pendidikan dan kebutuhan di dunia nyata. Intinya, inovasi dalam pendidikan dan pembelajaran terintegrasi dalam teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bahwa kita ketahui sekarang ini yang lagi marah itu AI ya. AI kita tanya AI itu lebih canggih dari manusia. Ya betul sekali, karena referensi yang dimasukkan dalam AI itu bukan hanya ribuan kata, bahkan jutaan dan miliaran referensi yang dimasukkan di situ. Ya, jadi inovasi pembelajaran itu ya yang berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, mungkin di sini nanti kita akan diskusi terkait hal tersebut. Oke, Mbak. Saya ucapkan terima kasih. Lanjut, Mbak Udia. Mungkin kita ke next session ya. Thank you untuk semuanya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yovita atas materi yang sangat informatif dan membuka wawasan kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Sepertinya pada room chat sudah ada yang bertanya, Ibu. Saya bantu bacakan untuk pertanyaannya, Ibu. Ya. Yang pertama, apa manfaat utama dari implementasi ESP English for Specific Purpose dalam pembelajaran bahasa Inggris? Boleh dijawab terlebih dahulu, Ibu? Oke, baik, terima kasih Mbak. Saya langsung jawab ya. Terima kasih Mas. Siapa ini pertanyaannya ya? Manfaat utama implementasi ISP. Ya, tadi saya sudah menjelaskan beberapa manfaat utama ISP itu. Yang pertama, itu siswa memiliki skill atau keilmuan memiliki skill sesuai dengan keilmuannya. Jadi materi bahasa Inggrisnya itu sesuai dengan skillnya, contohnya. Jadi tidak melebar. Kalau berbeda dengan skill untuk general Inggris atau mempelajari bahasa Inggris yang general itu secara umum, mereka kan ada 4 skill kan dalam bahasa Inggris itu ya. Ada reading, speaking, listening, and writing. Ya, ketika kita mempelajari ISP-nya lebih spesifik ke dalam ISP-nya, jadi misalkan ambil aja contoh mahasiswa ekonomi. Ketika mereka belajar tentang ilmu ekonomi, dalam program studi ekonomi mereka belajar tentang ekonomi. Kemudian dipadukan dengan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris di sini mempelajari tentang bahasa Inggris dalam perbankan, bahasa Inggris dalam komunikasi bisnis marketingnya, dalam ilmu ekonomi, terus kemudian bahasa-bahasa atau kosakata yang mereka berkaitan dengan ekonomi tersebut, gitu ya. Jadi mahasiswa itu belajar khusus untuk bahasa Inggris
yang ada hubungannya dengan ekonomi, gitu. Tidak melebar dalam general English. Untuk yang kedua, bagaimana cara efektif mengintegrasikan ISP dalam kurikulum bahasa Inggris untuk siswa IFL? Nah, untuk mengintegrasikan ISP ini sendiri seharusnya menurut saya ya, berikan sebuah teori dan praktek. Jadi ketika mahasiswa itu diberikan teori, kemudian langsung diberikan praktek, nah itu mereka akan secara tidak langsung merekam apa yang mereka dapatkan di kelas. Jadi bukan hanya teori aja yang mereka dapatkan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita bisa sebagai guru atau dosen itu dan guru itu bisa memberikan sebuah metode pembelajaran yang inovatif. Contohnya dengan game, ya metode pendekatannya seperti itu. Jadi berikan game, kemudian beri ruang untuk outdoor class, beri kesempatan siswa atau mahasiswa untuk mengimplementasikan alam dengan pembelajaran. Jadi bisa outdoor class. Contohnya kalau di luar negeri mereka ada summer camp gitu ya kan. Kalau kita bisa menggunakan semacam kayak camping Sabtu Minggu atau kan seperti itu, atau pembelajarannya di kafe gitu, atau di sebuah tempat pariwisata seperti itu. Jadi didesain bagaimana siswa itu agar tidak bosan, gitu ya. Itu tergantung dari guru atau dosennya sih menurut saya. Gimana cara untuk membuat siswa itu agar lebih tertarik dan senang untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena siswa yang IFL atau bahasa Inggris itu sebagai bahasa kedua atau sebagai bahasa asing, itu mereka kurang memahami bahwa itu penting juga gitu. Karena posisinya itu adalah bahasa kedua di bawah bahasa nasional ya kan. Jadi untuk hal-hal yang menarik mereka untuk belajar itu harus lebih ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, banyak sekali ini pertanyaannya ya. Apa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan SP di tingkat pendidikan yang berbeda? Oke. Di tingkat pendidikan yang berbeda tadi itu saya katakan secara global ya, bahwa ada dosen atau guru yang belum memiliki skill seperti itu ya. Kalau di kita bicara di tingkat SD ya, di tingkat SD itu mungkin karena bahasa Inggris, karena itu posisinya adalah bahasa yang masuk ekstrakurikuler, itu yang mungkin agak disayangkan ya. Kalau dulu bahasa Inggris di tingkat SD itu masuk dalam mata pelajaran pokok. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini bahasa Inggris itu masuk di kurikulum ekstra, di kurikulum ekstrakurikuler. Tahu saya seperti itu. Nah, guru itu harus bisa memahami bahasa Inggris sendiri dalam konteks keseharian anak-anak. Contohnya, mereka harus bisa mengimplementasikan atau mengintegrasikan kesehariannya itu dengan bahasa Inggris. Contohnya bahasa sehari-hari. Tadi ada ini, saya tampilkan ini. Coba Mbak tampilkan lagi Mbak slide-nya. Baik Ibu, sebentar ya Ibu. Ya. Oke. Ya. Next, Izin Mbak. Ibu pada slide keberapa Ibu? Lupa saya ya. Yang tantangan tadi coba dibukakan, Mbak. Saya ada di terakhir itu. Ya, ini. Contohnya ya, ini menarik sekali. Gambar yang di samping itu coba kita lihat. Kita telaah bersama ya. Save honorer. Kerja maksimal, gaji minimal.
Ini saya ambil dari beberapa apa? Ini bukan hoax ya, ini nyata ini ada di berita dan ini memang keadaan kita saat ini. Gaji guru honorer 100.000. Selamat Hari Guru Nasional. Ini sangat kontroversi juga ya. Gini, kalau dalam dunia pendidikan, kita dituntut untuk harus bisa ini dan itu. Dan kita harus bisa mengerjakan bahwa dan kita harus menjadi mahir dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu konteks yang memang harus kita penuhi. Tapi di sisi lain, fasilitas, kemudian ketersediaan guru terkait dengan eh, apa yang pemerintah canangkan itu kita sangat kontroversial. Makanya untuk ini ya, kesediaan guru terlatih. Ini gini, guru harus terlatih, tapi fasilitas yang mereka dapatkan tidak sebanding. Contohnya ini. Dan bahkan saat ini, guru yang honorer itu yang tidak masuk database, mereka harus keluar dari lembaga. Ini sangat sangat disayangkan menurut saya. Padahal mereka menerima gaji pun juga paling banyak 300.000 untuk yang belum 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 apa namanya belum ber-SK atau belum sertifikasi bahkan yang belum P3K kan sangat miris sekali di dunia pendidikan. Terus kemudian tantangannya itu ya yang pertama ada kesediaan guru yang sangat terbatas. Kemudian materi ajar ISP itu juga sangat kurang ya. Juga kecemasan. Nah, kalau di tingkat ini saya ambil hampir semua limit hampir semua lini baik di SD, SMP, SMA itu kurang lebih tantangannya itu sama. Saya rasa sudah menjawab Mbak untuk yang nomor 1 ya. Halo Mbak Baik, Udia. Ibu. Baik, Ibu. Selanjutnya Mana ini ada penanyanya? Boleh diskusi on iya, cam ya, Mas Juliansyah. Boleh kita kepada diskusi. Mas Juliansyah, bagaimana? Boleh tanggapannya? Silakan kita sharing yuk. Nggak ada, menghilang dari peradaban mungkin orangnya lagi minum kopi. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu. Dari Mbak Ya, Nikmatus ayo. Sadiah Unif Al-Falah. Assalamualaikum, Ya, Kak. ini Izin siswa bertanya, saya. bagaimana Ya. cara menyeimbangkan kebutuhan pembelajaran individual dengan keterbatasan sumber daya dalam program ISP? Kepada Ibu, kami persilakan menjawab. Ya, Mbak Nikmah ya. Ya, one of my students in English department. Nikmatus Sadia, semester 4 sekarang ini. Cara menyeimbangkan kebutuhan pembelajaran individual dengan keterbatasan sumber daya manusia ini, sumber daya manusia ya, dalam program ISP. Dalam program ISP. Gini Mbak, keterbatasan SDM itu memang di luar kewenangan kita ya. Jadi siswa atau guru yang pelajari bahasa Inggris secara bersamaan di kelas itu memang gurunya itu harus betul-betul memiliki skill ISP yang memang seharusnya mereka sebelumnya sudah mempersiapkan gitu. Karena eh, dalam bahasa Inggris sendiri guru itu sebetulnya tahu bahwa ISP itu kalau diterapkan itu harusnya itu seperti apa itu tahu. Cuman terkadang secara individu guru itu apa namanya ya, ada yang siap, ada yang tidak. Kendalanya tadi apa? Kendalanya adalah kesejahteraan tadi, berakar dari kesejahteraan ya kan. Kalau memang guru itu betul-betul ingin apa namanya mensukseskan siswanya, mereka akan memberikan implementasi pembelajaran bahasa Inggris yang
baik juga di kelas yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau memang SDM ini menjadi tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan pembelajaran secara individu, nah, itu salah satu caranya dengan mengikuti les. Karena pembelajaran bahasa Inggris di kelas itu tidak bisa diberikan secara utuh. Kita pasti ada limited time ya. Kalau semuanya diberikan di kelas, waktunya nggak nutut, Mbak. Waktunya nggak nutut. Jadi karena bahasa Inggris itu ketika kita belajar bahasa Inggris itu semuanya nanti ngikut. Jadi ada rentetan-rentetannya. Oh, ketika kita belajar speaking, kita harus belajar grammar juga. Ketika kita belajar grammar, kita harus belajar writing juga. Ketika kita belajar writing, kita harus belajar listening juga. Sedangkan harus ada kosakata yang dipelajari, ada vocab dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di-floorkan di kelas itu nggak akan selesai dalam waktu yang 1 jam. Jadi untuk menyeimbangkan kebutuhan itu memang di luar dari kita ya, di luar wewenang kita. Kalau misalkan peminat bahasa Inggris sendiri untuk program studi mahasiswa yang kuliah itu juga kurang. Nah, ini nantinya adalah bagaimana cara mengimplementasikan bahasa Inggris untuk di show up lebih ke masyarakat bahwa bahasa Inggris ini loh sebetulnya gampang, cuman gimana caranya kita menyikapinya gitu. Seperti itu ya. Lanjut, Mbak. Baik, bagaimana tanggapan dari Ibu Nikmatus? Ya Kak, sudah. Terima kasih Miss atas jawabannya. Oke, thank you Nikma. Ya, Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Siti Khairunisa. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana pendekatan pembelajaran ISP yang efektif dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa IFL dalam konteks spesifik di bidang studi mereka masing-masing? Seperti yang disebutkan tadi, bidang perhotelan, bisnis, dan lain-lain. Oke. Bagaimana pendekatan ISP yang efektif dapat meningkatkan kemampuan bahasa IFL? Oke. Seperti yang saya katakan tadi ya, pembelajaran bahasa Inggris itu sebetulnya apalagi ke yang mengarah ke ISP itu lebih ke teori dan praktek. Kenapa? Habis teori kemudian praktek, teori praktek. Karena nantinya akan mengarah pada occupation atau pada pekerjaan atau profesi masing-masing individu. Contohnya dalam mata kuliah bahasa Inggris untuk siswa atau mahasiswa pariwisata. Mereka akan diajarkan bahasa Inggris perhotelan atau menjadi resepsionis, ya kan, gitu. Menjadi guide, kemudian bahasa Inggris untuk perawat atau dokter. Mereka diajarkan untuk bahasa di hospitality, di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik kesehatan seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang sering digunakan dalam keseharian pada dunia kedokteran, pada dunia keperawatan. Bahasa Inggris yang digunakan dalam dunia perhotelan gitu ya. Lebih spesifiknya ke sana. Jadi pendekatannya itu teori dan praktek, project itu sudah. Oke. Lanjut, Mbak. Baik, kepada Ibu Siti Khairunisa, bagaimana tanggapannya? Sudah cukup, Miss. Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada satu pertanyaan terakhir, Ibu. Ya. Dari Ibu Cynthia Nuriatil. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana pendekatan pembelajaran ISP diterapkan di institusi pendidikan di Indonesia?
Apakah materi pembelajaran ISP benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja mahasiswa? Setelah lulus nanti, apalagi kebutuhan dunia kerja itu akan terus berubah di setiap tahunnya. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Sinta ya. Pendekatan pembelajaran ISP diterapkan di Institut Pendidikan Indonesia, materi pembelajaran. Oke. Kalau materi ISP sendiri itu memang karena ini kan English specific purposes ya Mbak. Kemudian kan dari bahasa Inggris sendiri itu ada English secara general, kemudian ada EAP, ada ESP, branch-nya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang ESP itu adalah lebih pada occupation. Jadi bahasa Inggris yang memang mencetak individu untuk siap bekerja pada bidang keilmuan mereka. Pasti kebutuhan dunia kerja itu bergeraknya lebih cepat dari yang kita bayangkan. Apalagi di dunia modern saat ini ya, kebutuhan dunia kerja itu juga berubah seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kemajuan teknologi dan informasi gitu ya. Nah, di sini sebagai mahasiswa pun atau sebagai siswa dan dosen pun itu juga harus memiliki inovatif atau inovasi yang memang bisa mengejar apa? Mengejar kemajuan teknologi. Kalau kita diem saja jalan di tempat, kita nggak akan maju. Lek jaga nih dosen nih ngasih teori dan praktek dari dosennya, kita nggak akan maju gitu. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai peserta didik pun juga harus ada kemauan gimana caranya mereka bisa menguasai secara kecil saja dari skill mereka. Kalau mereka sudah mastering their own skill, mereka bisa menguasai keilmuan mereka sendiri, saya rasa semuanya itu akan mudah gitu. Pasti kalau ISP itu benar-benar relevan dengan dunia kerja, insya Allah saya rasa juga pasti relevan karena ISP itu lebih spesifik dengan occupation-nya gitu. Kalau mahasiswa tadi saya bilang ya, kalau mahasiswa untuk yang ekonomi belajar tentang ekonomi bisnis, marketing, terus kemudian sales management, manajemen bisnis dan lain sebagainya. Jadi tidak melebar bahasa Inggrisnya yang mereka pelajari itu dalam fase yang khusus untuk bahasa Inggrisnya arek ekonomi gitu ya. Bahasa Inggrisnya arek counseling gitu. Saya bahasa ngomong arek-arek kayak Surabayaan ya, arek-arek Surabaya. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Bu. Bagaimana dengan Ibu Cynthia Nuryatil? Kok nggak ada yang on cam ya? Anak-anak kemana ini? Ayo on cam dong. Iya, terima kasih ya Miss atas jawabannya. Oke, Sinta, one of my students. Thank you. Ini banyak sekali mahasiswa saya Mbak yang join ya. Iya, benar ya. Dari prodi bahasa Inggris juga. Thank you. Ini luar biasa ini. Soalnya liburan ini. Oke. Baiklah, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab, Ibu. Ya, sudah ya. Iya, sudah Boleh. terjawab, Ibu. Ya, kita sharing dong, Mbak, sharing untuk ini penulisan buku ini. Mahasiswa ini sebetulnya dari mereka ada yang pernah join research dengan dosen, kemudian punya buku yang saya ada buku dengan mahasiswa sebenarnya. Nanti kita publish di sini ya. Terus Ya, mahasiswa baik, yang Ibu. sudah ini ya, yang sudah ngajar ini, mahasiswa yang sudah ngajar punya ini tulisan berupa draft atau apa, boleh nanti kita sharing ke Mbak Udia gimana cara ya kan. Mungkin next webinar khusus untuk buku nggak apa-apa Mbak, penulisan buku. Ya, boleh sekali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bertanya. Sebelum penutupan dan sesi dokumentasi, kami akan menjelaskan beberapa tentang produk penerbitan kami ya, Bu. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Aldi. Kepada Aldi, saya persilahkan. Karena dalam platform website ini kita diberi kesempatan untuk mendapatkan komisi yang tentunya sangat-sangat besar, yaitu 35%. Nah, selamat datang di buku-pusat.com. Nah, kali ini video yang akan kita jelaskan adalah bagaimana potensi harian dan berapa yang Bapak Ibu dapatkan ketika berupaya menyebarkan buku-buku yang ada di pusat yang ada di buku-pusat.com ini. Jadi, silakan saksikan dan lihat potensi ini layak untuk kita terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Kurniawan. Di sini saya akan memperkenalkan produk dari TV Karya Buku dan Jurnal, yaitu yang pertama. Nah, ini adalah ilustrasinya. Itu yang pertama adalah dari paket kolaborasi. Jika Bapak Ibu ingin menulis buku bersama-sama di bidang yang sama, pada paket ini kami menyediakan judul buku sesuai bidang yang ingin ditulis. Lalu kami mengirimkan template kepada Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu bisa menguploadnya di link yang kami sediakan untuk judul buku tersebut. Harga setiap babnya yaitu 180K, 180.000, 150.000, kecuali bab 1. Karena untuk bab 1 ini 300.000, karena nama pada penulis bab 1 ini akan dimasukkan ke dalam BKP dan ISBN. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sempat menulis naskah mengenai bab yang diinginkan, kami bisa bantu Bapak Ibu menuliskan bab yang Bapak Ibu inginkan tersebut dengan biaya tambahan 350.000. Selanjutnya yaitu kami menyediakan paket hemat. Jika Bapak Ibu mempunyai naskah, kami bisa bantu terbitkan. Pada paket ini kami mengirimkan template ISBN. Nanti Bapak Ibu sesuaikan formatnya dengan template ISBN yang kami kirimkan tersebut. Dan jangan lupa untuk dicek Turnitinnya di bawah 30%. Biayanya cukup 500.000 saja. Selanjutnya itu kami ada paket tunggal. Bapak Ibu tinggal mengirimkan naskah. Selanjutnya biar kami yang handle naskah tersebut hingga terbit. Bapak Ibu bayarnya harga paket ini yaitu Rp1.000.000 saja. Selanjutnya itu adalah jika Bapak Ibu mempunyai skripsi, tesis, disertasi, PPT pembelajaran, jurnal dan lain-lain sebagainya, kami bisa menjadikannya sebuah buku. Bapak Ibu cukup membayar paket ini seharga Rp1.250.000 saja. Selanjutnya itu ada paket ghostwriter. Paket ini cukup menyediakan konsep. Bapak Ibu cukup menyediakan konsep untuk buku yang ingin ditulis. Setelah itu biar kami mengembangkan konsep atau ide Ibu atau gagasan Ibu menjadi sebuah buku. Untuk biayanya itu sekitar 4 jutaan. Selanjutnya itu ada paket antologi. Paket antologi ini mempunyai naskah berkaitan dengan sastra seperti cerpen, puisi, pantun, cerita fiksi, novel dan lain sebagainya. Kami bisa bantu Ibu terbitkan menjadi sebuah buku. Tentunya sudah berstandar QR CBN. Dan untuk paket ini biayanya 1 juta. Dari semua paket yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu dan penulis, tentu kami menyediakan keuntungan dan fasilitas bagi penulis. Semua paket yang dipesan penulis mendapatkan royalti sebesar 20% setiap pieces buku yang terjual. Mungkin itu saja perkenalan produk dari TV Karya Buku dan Jurnal. Saya kembalikan kepada host yaitu Hudia Aziza. Mohon maaf, untuk link absensi ini ada yang japri ke saya. Link absensi, Mas. Jangan lupa ya. Untuk dapat sertifikat itu harus ngisi link dulu ya. Mbak Udia kemana? Mbak Udia lagi ambil kopi. Ngopi dulu Mbak Udia. Suaranya mute suaranya. Baiklah, begitu penjelasan dari produk kami, Ibu. Kalau mau sharing dan menerbitkan karyanya di penerbit kami, boleh sekali, Ibu.
Ya, terima kasih Mbak Udia. Nanti kita next langganan untuk per semester bisa ya, karena setiap tahun itu saya agenda untuk menulis satu buku gitu kan. Iya. Ini yang kemarin sudah saya kirim ya. Oh iya, Eh, sudah ada ya, Mas daftar siapa namanya? buku. Mas Mas siapa? Taufik, Ibu. Oh ya, Mas Taufik. Iya, benar, Ibu. Untuk buku yang kemarin sudah Mas Taufik. Terus next nanti akan ada, saya lebih ke ini, ke ISP. Jadi saya memang mempelajari ISP itu dari sudah agak lama ya. Jadi ada English for Children, itu saya buat English for Islamic Religious Student, saya ada bahasa Inggris untuk mahasiswa PAI, bahasa Inggris untuk anak-anak, terus kemudian English for Economic Students, bahasa Inggris untuk mahasiswa ekonomi juga ada gitu ya. Ini ada yang tanya link absensi, Mbak. Oh iya, Ibu, sebentar lagi kita share, Ibu. Oke, link absensi nanti di share. Oke, baik. Ini ada nanti untuk selanjutnya kalau misalkan ada yang tanya-tanya harga lagi, saya japri aja ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih, Teman-teman Ibu. dosen yang lain. Oke, Mbak. Oke, baik Ibu. Baiklah, sebelum sesi dokumentasi, saya berikan waktu kepada Ibu Yovita untuk menyampaikan sepatah dua kata penutup webinar pada sore hari ini, ya Bu. Oke. The first impression is the most important, so be yourself and do the best. Itu aja, cukup. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, jangan lupa mengisi link presensi pada room chat yang telah kami kirimkan. Akan sebentar lagi kami kirimkan. Lagi menunggu, kita akan memasuki sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Ibu. Diharapkan kepada Bapak Ibu mengaktifkan kameranya dan memberikan senyum terbaiknya. Senyum Pepsodent ya, anak-anak. Kita tunggu sekitar 1 menit karena belum semuanya. Mbak Ririn diharapkan mengaktifkan kameranya, Mbak Mai, Mbak Rahmi, Mbak Zulfitri, Mbak Dewi, Mbak Naza, Mbak Syakinah, Mbak Aisyah, Mas Hasbi. Masukkan rebahan on cam ya, masukkan rebahan. Mbak Aisyah, Mbak Tasya, Mbak Ulia, Mbak Aurel. Oke, baik. 1, 2. Bu Marmara Holtra kemana ya? Tahan senyumnya. Wes, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya slide kedua. Biar kelihatan kurus ya. Kepada Mbak Tasya, Mbak Asdi, Mbak Aurel. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Telah selesai. Selanjutnya kita kirimkan link presensinya. Silakan diisi, sudah terkirim di room chat. Yes. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber hebat kita yang luar biasa pada sore hari ini, Ibu Yovita Dia Permatasari, dan kepada para peserta yang telah hadir pada webinar sore hari ini. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Ibu Yovita dapat memberikan wawasan kepada kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kak. Oke. See you next session ya. Oke. Baik Ibu. Ditunggu karya-karya hebatnya Ibu. Oke. Mbak nanti linknya.
Ada Ibu di room Link chatnya Ibu. ya ono sih. Oke, sebentar coba. Sebentar kita coba kirimkan lagi ya Ibu. Soalnya nanti mau UAS ini mahasiswa saya suruh menunjukkan sertifikat ini. Oke, sebentar Ibu, kita kirim. Salah satu syarat ini. Ya. Sebentar Ibu. Oh, sudah terkirim Ibu. Oh ini ya. Oke, Iya, itu betul. linknya. Ya, link presensinya. Maaf atas kendalanya Ibu. Oke. Oke, sudah ya. Thank you ya, Kak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Live Zoom dulu ya. Baik Ibu. Ya. Penting hanya cacetan di sela pagi yang hening, tapi waktu berjalan, suara butuh jalan, dan naskahku butuh ruang untuk ditanamkan. Lalu ku temukan satu tempat terbuka yang baca isinya bukan hanya judulnya. Mereka tak tanya ini laku atau tidak, tapi apa dampaknya saat dibaca banyak. Yeah, di karya buku dan jurnal, tulisanku diberi tempat untuk bernalar. Bukan sekadar cetak